Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Salam ketemu kembali dengan saya, Seswandi Waluyo dari Network Builder. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita atau sharing bagaimana mendapatkan untung di masa bingung. Pada masa COVID seperti ini ya, kita nggak tahu kapan akan selesai masa COVID ini. Apakah akan sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Anak-anak masih sekolah, yang saat ini masih bekerja untuk orang lain. Kalau saat ini Anda masih karyawan, tentunya juga dalam kondisi yang bingung. Kenapa bingung? Karena bagian sales, semua penjualannya turun, teman-teman. Ketika suatu perusahaan tidak ada sales, Anda tahu ya, keuntungannya juga nggak ada. Jadi sekarang itu semua perusahaan itu hanya mampu bertahan. Jika dia tidak bertahan, maka langkah yang dia lakukan adalah melakukan pengurangan gaji yang dilakukan pertama, teman-teman. Jika pengurangan gaji ini dirasa masih belum bisa menyelamatkan perusahaan, maka yang dilakukan adalah pengurangan karyawan. Yang dipertahankan tentu mereka yang memiliki prestasi yang luar biasa, mereka yang sangat betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan. Jika orang itu hanya biasa-biasa atau bahkan mungkin menjadi parasit di perusahaan, tentunya akan mudah perusahaan untuk ngomong, kamu di rumah dulu saja, alias Anda diberhentikan. Nah, itu buat dari sisi karyawan. Lalu dari sisi entrepreneur gimana? Sisi seorang pengusaha gimana? Lebih membingungkan lagi, teman-teman. Ya, dia mau mempertahankan bisnisnya saja itu sulit. Dan juga dia nggak pengen sebenarnya untuk memberhentikan karyawannya. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaannya. Ya, apalagi sekarang di Jawa dan di Bali sedang dibahas dan sedang digodok pembahasan tentang akan diberlakukan lockdown di weekend. Waduh, ini buat kita para pengusaha yang ada di Jakarta, yang sekarang ini udah pegang perut ya dan pegang kepala. Ini dalam lockdown di weekend, nggak tahu nih apalagi yang akan terjadi dengan mereka. Ini sekedar sharing. Saya punya teman, ya teman pengusaha kuliner dan cukup besar nih usahanya, teman-teman. Itu ada di bilangan Kalibata, ya. Dia sewa ruko itu sampai ada 7 atau 10 ruko yang dia sewa, satu los gitu ya. Usahanya macam-macam, mulai dari makanan, coffee shop, ada martabak, ada bakso, ada tempe penyet, ada kue, macam-macam, teman-teman. Sebelum masa pandemi, wah luar biasa penghasilannya ya. Sehari bisa sampai dapat 50 juta keuntungan bersihnya. Sekarang, aduh, saya nggak berani bilang lah ya. Yang saya tahu, dia sekarang mengurangi banyak karyawannya dan banyak menutup jenis usahanya. Yang dia pertahankan saat ini adalah memang betul-betul core bisnisnya yang dia dipertahankan. Yang sampingan-sampingan ditutup. Nah, teman-teman, semua orang sekarang sedang kebingungan, mau gimana ya. Karyawan yang udah lama bekerja ya nggak pernah naik gaji, mau nuntut gaji juga nggak berani sekarang. Dipertahankan aja bagus, masih gajian aja bagus, boro-boro mau minta gaji. Wah, bingung ya. Pengusaha juga bingung, semuanya bingung. Tapi di balik kebingungan kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang penting kita jeli melihatnya, pandai melihatnya, dan dikerjakan. Itu yang paling penting. Bukan cuma sekedar ide doang ya, tapi dikerjakan. Teman-teman, dulu bekerja dari rumah itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan dan yang jarang dilakukan oleh orang atau oleh perusahaan. Namanya bekerja ya berangkat pagi, pulang sore. Kalau perlu berangkatnya subuh, pulangnya isya. Kalau perlu, ini yang terjadi di Jakarta ya, teman-teman. Tapi di masa pandemi seperti ini, itu sekarang sudah kita lihat. Di hari-hari di Jakarta nggak ada lagi kemacetan di Jakarta, semuanya kosong ya. Semua orang banyak yang bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah udah nggak sekolah lagi,
di rumah saja. Padahal bayar SPP-nya penuh ya. Wah. Tapi ya itu yang terjadi, ini gara-gara corona. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini yang terjadi dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri. Bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti ini kita tetap menghasilkan keuntungan dan atau kita tetap bisa menghasilkan income. Mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus beralih bekerja dari rumah. Lalu apa ya kira-kira bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah? Ini yang pertama, teman-teman menjadi seorang reseller atau menjadi seorang dropshipper. Nah ini gampang ya teman-teman ya. Teman-teman tidak punya barang, tinggal cari orang yang punya barang, kemudian kita upload ke medsos atau ke dunia maya, di dunia internet marketing. Ketika ada penjualan, teman-teman jual, si punya barang ini yang kirim barangnya. Udah sesimpel itu teman-teman. Kalau masih nggak tahu caranya juga, nih saya sarankan teman-teman ikut Ayo Dropship ID. Di sana teman-teman tinggal daftar aja jadi membernya gratis. Diajarin caranya jualan, baik itu di marketplace, YouTube, IG, semuanya diajarin. Barangnya disediain sama Ayo Dropship ID. Nah enak banget itu. Nanti kalau ada pembelian dan kalau ada pembelian, teman-teman tinggal bilang aja sama teman-teman Ayo Dropship ID, ini saya ada yang beli nih, tolong kirim. Ya sesimpel itu, teman-teman bisa dapat cuan. Enak kan? Menjadi seorang dropshipper atau reseller. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa menjadi seorang penjual makanan ya di rumah ya. Saat ini banyak orang yang ada di rumah. Mungkin juga dia bosan dengan makanan rumahannya. Makanya dia pengen coba makanan yang dari luar. Dan enaknya lagi kalau kita tinggal di kota, terutama ya teman-teman ini di kota-kota besar, ada GrabFood, ada GoFood. Ya kita tinggal daftarkan apa yang kita olah, apa yang kita masak itu ke mereka. Nanti orang akan datang beli ke kita. Jadi kita nggak perlu menyediakan tempat untuk makannya. Jadi tinggal masak doang, daftarin ke GrabFood atau GoFood, nanti akan datang yang beli. Nah ini mudah juga. Yang ketiga, teman-teman jualan makanan hewan piaraan. Nah ini istimewa juga ini teman-teman. Kalau teman-teman buka klinik untuk hewan, tentu Anda harus punya lisensi seorang dokter hewan. Tapi kalau jualan makanannya saja, tentu boleh-boleh saja. Semua orang boleh, semua orang bisa untuk jualan makanan piaraan. Di masa pandemi seperti ini, semua orang ada di rumah, bosan nggak ada kegiatan, maka mereka akan memelihara binatang di rumahnya. Baik itu kucing, ya mungkin ikan atau kelinci atau apa aja yang ada bisa dipelihara, mereka akan pelihara teman-teman. Yang tadinya tidak suka dengan hewan piaraan pun sekarang akan cari-cari apa yang bisa dipelihara, apa yang bisa jadiin di rumah ini lebih berwarna gitu ya. Jadi kalau teman-teman saat ini memilih jualan makanan piaraan, nah ini juga sangat laris manis teman-teman ya. Boleh dicoba. Atau ini ya, dan yang keempat ya teman, yang keempat nih, kalau teman-teman sekarang seorang olahragawan, wah ini juga susah ya sekarang olahragawan. Tempat latihan banyak yang ditutup, tempat fitness juga banyak yang ditutup, jadi kita nggak bisa latihan. Coba kalau sekarang teman-teman senang olahraga, bagikan ilmu olahraganya, buat sebuah tutorial, buat sebuah panduan bagaimana mengecilkan perut misalnya, buat panduan bagaimana menurunkan berat dari 70 kilo menjadi 40 kilo dalam waktu singkat. Bisa bikin tutorialnya, teman-teman bisa jual di media online juga. Nah, ini peluang ya. Itu contoh doang ya, contoh untuk yang bergerak di bidang kesehatan. Bisa juga yang kalau teman-teman bergerak di bidang lain, tinggal bikin tutorialnya, teman-teman bisa jual. Ini juga menarik teman-teman. Yang kelima, kalau teman-teman punya otak yang brilian ya, ternyata bisa juga ngajar, misalnya buka les online teman-teman. Itu anak-anak udah jenuh sebenarnya belajar online, tapi saya rasa tetap harus ada mata pelajaran tambahan ya, biar belajar tambahan. Ya mungkin kalau dengan guru agak membosankan, teman-teman bisa melakukan edukasi lewat online yang lebih menarik tentunya ya. Maka itu juga akan diminati oleh anak-anak. Ini juga bisa menarik ya, Anda harus coba.
Dan yang tidak kalah menarik, teman-teman harus ikut namanya komunitas robot trading ya, dimana kita hanya menggunakan alat bantu robot untuk bertransaksi. Nah, bagaimana informasi detailnya? Silahkan hubungi link WA di bawah atau link-link yang ada di bawah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Nanti akan baca bareng sama saya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya.